Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel saya Imran Prasetya Official. Dalam sharing kita kali ini, kita akan membahas terkait tools yang namanya Semrush ya, mulai dari pembahasan fitur-fiturnya, termasuk juga bagaimana cara menggunakan tools Semrush yang satu ini. Namun sebelum kita masuk dalam inti dari sharing kita kali ini, terlebih dahulu mungkin untuk teman-teman sekalian yang belum berlangganan di channel saya, silakan untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti tidak ketinggalan informasi yang saya update di channel saya, Imran Prasetya Official. Baiklah, mari kita mulai sharing kita kali ini. Terlebih dahulu, silakan teman-teman sekalian buka tools dari Semrush-nya masing-masing yang ada di semrush.com. Untuk teman-teman yang mungkin belum punya, silakan teman-teman bisa beli terlebih dahulu untuk tools yang premiumnya. Karena kalau misalkan kita menggunakan Semrush yang mungkin masih bukan premium, ini akan terbatas dalam hal fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Nah, saya anggap teman-teman di sini sudah punya akses ke tools Semrush yang premium. Jadi kita akan mulai praktek dan kita akan jelaskan cara penggunaan fitur-fitur yang ada di sini. Kita mulai dari yang pertama adalah fitur dari Semrush ini ada fitur SEO atau SEO, di mana di sini kalau kita lihat ada banyak sekali fitur mulai dari SEO, local SEO, advertising, kemudian social media, content marketing, ada juga competitive research ya. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah di bagian SEO, di mana dalam poin SEO ini ada banyak sekali fitur, mulai dari competitive research, kemudian keyword research, kemudian ada link building, ada rank tracking, kemudian ada on page and text SEO. Nah, kita akan mulai dari domain overview. Nah, fungsi dari domain overview ini adalah kita bisa melakukan pengecekan terhadap sebuah domain. Jadi nanti kita bisa mengetahui kualitas dari website atau domain itu sendiri. Sebagai contoh di sini kita akan mencoba mengecek domain dari smartseo.com ya. Kita ketikkan di sini www.smartseo.com. Tapi kalau misalkan kalian punya domain sendiri juga silahkan kalian bisa cek langsung di sini apakah website kalian sudah punya backlink berapa, kemudian mungkin sudah ada keyword organiknya apa saja, nanti kita akan tahu dari sini. Nah, setelah kita memilih domain overview, kemudian kita masukkan URL domain atau alamat domain kita di sini. Nah, silakan kalian bisa menentukan untuk targeting dari pengecekan kita. Misalkan kita ingin mengecek situs smartseo.com hanya untuk di Indonesia. Indonesia kita pilih ya. Kita search. Nah, di sini kita akan melihat informasi-informasi dari yang ada di smartseo.com, mulai dari authority score-nya berapa, kemudian organic search traffic-nya berapa, kemudian jumlah backlink-nya berapa, dan juga termasuk display advertising. Jadi mungkin ini akan sangat membantu teman-teman untuk mengecek kualitas website kita saat ini. Kita mulai dari authority score, di mana untuk authority score ini bisa menentukan kualitas dari website itu sendiri. Semakin besar nilainya, maka semakin bagus juga penilaian website tersebut di mata search engine seperti Google dan lain-lain. Jadi usahakan kalian terus meningkatkan kualitas website kalian sehingga nanti bisa mendapatkan nilai authority score yang lebih besar lagi. Nah, kemudian di sini ada organic search traffic, di mana di sini diinformasikan traffic organik yang datang ke situs tersebut. Di sini kita lihat trafficnya 0, jadi bisa kita asumsikan bahwa untuk situs smartseo.com ini trafficnya masih belum ada, atau mungkin dalam artian sangat sedikit sehingga tidak masuk di penghitungan di sini. Nah, kemudian di sini juga ada paid search traffic. Jadi untuk teman-teman yang mungkin menggunakan iklan berbayar, baik itu menggunakan Google Ads atau mungkin apapun itu, maka kalian bisa mengecek posisinya di sini. Namun di sini kita harus melakukan add project terlebih dahulu ke Semrush-nya. Karena kalau kita tanpa add project di sini, maka kita tidak bisa mengetahui posisi dari tracking atau hasil tracking paidnya untuk situs yang kita akan cek ya. Kebetulan saat ini sudah limitnya habis, jadi saya tidak bisa mengeceknya. Oke, kita kembali lagi ya. Karena memang untuk
apa? Untuk Semrush ini ada limit untuk jumlah project yang bisa kita add di sini atau bisa kita tambahkan di sini. Kebetulan saat ini sudah full ya, jadi kita tidak bisa melakukan add project di sini, tapi tidak masalah karena poin penting di sini adalah yang penting teman-teman bisa paham terkait bagaimana cara untuk membaca informasi yang ada di sini. Nah, kemudian kita lanjut tadi untuk paid traffic sudah saya jelaskan bahwa informasi di sini terkait dengan traffic yang kita dapatkan dari hasil iklan ya. Oke, kita lanjut ke bagian backlink di sini. Nah, informasi di sini itu termasuk adalah jumlah backlink yang kita dapatkan atau yang ada di situs tersebut. Kita lihat di sini ada sejumlah 143 backlink untuk situs smartseo.com dengan jumlah referring domain 37. Ya, jadi di sini cukup komplit juga untuk informasinya. Kalau kita misalkan ingin tahu backlinknya itu dari mana saja atau mungkin referringnya itu dari mana saja, kalian bisa langsung klik di sini. Sebagai contoh, kita akan cek backlinknya ya, kita open link in new tab, kita akan analisa backlinknya. Nah, kita akan tahu dari mana saja sumber backlink tersebut. Ya, kita lihat di sini. Tadi di sini tertulis 37 referring domain. Maka di saat kita klik tulisan 143 ini akan ada juga informasi terkait referring domain di sini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada informasi terkait tipe backlink yang sudah kita dapatkan. Kita lihat di sini ada sekitar 96% dari backlink yang ada itu tipenya adalah backlink text. Kemudian sejumlah 4% atau sebanyak 6 backlink ini adalah berupa image. Untuk form dan frame masih kosong, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat juga untuk link atributnya di sini ada yang follow sekitar 8%, ada no follow 92%. Jadi di sini kalau kita lihat dominan backlink yang masuk ke smartseo.com ini adalah yang no follow. Dimana untuk no follow ini untuk pengaruh kepada kualitas website tidak begitu besar, bahkan mungkin sangat kecil sekali. Karena kalau misalkan yang berpengaruh itu adalah link yang follow. Jadi usahakan kalian bisa mendapatkan link yang follow atau do follow ke situs yang kalian miliki, sehingga nanti situs kalian bisa lebih mendapatkan nilai bagus di mata search engine Google ya. Nah, kemudian di sini juga ada informasi terkait backlink itu sendiri, mulai dari source-nya itu dari mana saja atau misalkan sumbernya itu dari mana saja, terlihat di sini. Alamat domainnya ada, kemudian anchor text-nya juga terlihat di sini, teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung mengeceknya. Kemudian kita lihat di sini kebanyakan anchor dan target URL-nya itu adalah smartseo.com, menggunakan anchor text-nya itu smartseo.com juga. Jadi masih belum ada teks yang spesifik mengarah ke dalam target kita. Nah, ini ada banyak sekali, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada informasi terkait jumlah internal link di situs tersebut. Maksudnya adalah misalkan sebagai contoh kita lihat di sini untuk Alexa top domain list ya, untuk link yang bersumber dari sini. Ternyata di situs tersebut sudah ada sekitar 584 link atau internal link. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat external linknya berapa, internal linknya juga berapa. Nah, kemudian yang perlu menjadi mungkin ini sedikit menambah pengetahuan untuk kita juga, untuk kita semua, bahwa kita itu diusahakan bisa mendapatkan link dari situs yang memang jumlah eksternal linknya itu tidak banyak. Jadi semakin kecil nilai jumlah atau semakin sedikit external link yang ada di situs tersebut atau dari sumber backlink, maka semakin bagus kualitas dari link yang kita dapatkan. Kalau misalkan semakin besar sampai mungkin bakal ribuan, jutaan, maka bisa dipastikan bahwa pengaruh link tersebut ke dalam kualitas website kita atau ke dalam peningkatan rank atau posisi website kita itu tidak begitu berpengaruh. Jadi usahakan kalian bisa mendapatkan link atau backlink dari situs yang memang mereka eksternal linknya itu sedikit. Itu mungkin sedikit tambahan pengetahuan untuk kita semua. Nah, silakan untuk detailnya kalian bisa
cek langsung menggunakan situs yang kalian miliki. Kita lanjut lagi, tadi kita sudah sampai ke mana tadi ya, sebentar. Domain analitik ya, kita ulangi lagi. Tadi kita sudah sampai ke backlink. Nah, dengan menggunakan fitur domain overview ini, kita juga bisa melihat keyword by country, kemudian traffic trendnya juga berapa nilainya, kemudian termasuk juga keyword trendnya apa saja. Nah, kita bisa cek di sini. Kemudian organic research-nya itu apa saja yang diketikkan sehingga si visitor ini bisa masuk ke situs kita dengan mengetikkan kata kunci apa saja, maka di sini akan muncul listnya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat di sini untuk top organic keyword yang datang ke situs kita atau visitor yang datang ke situs kita itu mereka mengetikkan kata WP spam seal dengan posisi rank di Google itu adalah posisinya itu 50 teman-teman ya. Jadi di sini memang kalau kita lihat datanya di sini, visitor yang datang ke situs smartseo.com mereka itu ada yang mengetikkan WP spam seal, ada yang review frog login, ada olam WordPress theme, ada Nielsen WordPress theme dan lain-lain. Nah, itu adalah informasi terkait top organic keyword yang datang ke situs smartseo.com. Nah, kemudian di sini juga kita bisa tahu kompetitor dari situs kita itu siapa saja. Jadi misalkan sebagai contoh tadi di sini kita mengecek situs smartseo.com dan kita lihat kompetitornya itu ada cukup banyak juga ya, main organik kompetitor mulai dari jasa pbn.net, ada juga ini Kang SEO dan lain-lain, banyak sekali teman-teman ya. Jadi banyak sekali kompetitor dari situs smartseo.com ini. Nah, dengan kalian menggunakan tools Semrush ini juga, kalian tadi bisa langsung lihat informasi backlinknya ya. Selain kita bisa langsung cek dengan mengklik di sini, tulisan di sini, kita juga bisa scroll ke bawah karena nanti di bawah ada informasi backlinknya. Nah, di sini jadi untuk halaman depan ini ya, untuk halaman domain overview ini mungkin bisa dikatakan sebagai ringkasan dari informasi yang didapatkan atau yang dianalisa dari situs smartseo.com misalnya seperti itu. Nah, tadi sudah sampai ke main organic competitor. Nah, kita mulai ke backlink. Ya, di sini juga di halaman depannya itu sudah langsung muncul informasi terkait jumlah do follow link dan no follow link. Ya, di sini bisa lihat ya, follow linknya ada 12 link, kemudian yang no follow ada 131 link. Jadi memang tadi saya sudah katakan bahwa jumlah no follow di sini lebih besar dibanding jumlah do follow link. Nah, kemudian jumlah text linknya tadi sudah saya informasikan juga 96% atau sekitar 137 ya. Kemudian jumlah image linknya ada 4% atau sejumlah 6 link. Nah, kemudian di sini ada top anchor text yang digunakan dalam pembuatan backlink, yaitu mulai dari smartseo.com, gettem, detail, business.smartseo.com dan lain-lain. Kemudian di sini juga bisa kita ketahui jumlah backlink yang menggunakan anchor text smartseo.com ada sekitar 108 link. Kemudian jumlah backlink yang menggunakan anchor text gettem ada sekitar 10 backlink. Jadi kalian bisa tahu semuanya di sini. Nah, kemudian di sini juga index page-nya juga bisa kalian ketahui sudah berapa sih halaman di situs tersebut yang sudah terindeks oleh search engine. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ada berapa 1 2 3 4 1 2 3 4 5 atau kita coba view detail. Ya, di sini index page-nya itu sudah ada 188 halaman yang terindeks oleh Google, teman-teman ya. Jadi kalian juga selain menggunakan Google Search Console untuk mengecek jumlah index page, maka kalian juga bisa menggunakan tools Semrush untuk mengetahuinya. Jadi kalian bisa tahu halaman mana saja yang sudah terindeks oleh Google dan halaman mana saja yang belum terindeks. Ya, untuk halaman yang belum terindeks nanti kalian bisa melakukan ping menggunakan ping gratisan di pingomatic.com atau mungkin di pingwat.net atau mungkin juga bisa menggunakan backlink indexer yang premium seperti indeksifikasi, kemudian ada instant link indexer dan lain-lain. Pokoknya banyak untuk tools yang bisa membantu mempercepat
indeks blog atau indeks halaman dari situs yang ingin kita percepat indeksnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait fitur dari domain overview teman-teman ya. Next kita akan masuk ke fitur yang lain, masih di tool Semrush teman-teman. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melihat video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan semoga pengetahuan yang saya share di sini bisa membantu teman-teman sekalian dalam meningkatkan kinerja kalian atau mungkin untuk meningkatkan bisnis kalian menjadi semakin baik lagi. Sampai jumpa di seri kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.